Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30. Dan pada episode kali ini saya akan membuat segmen acara baru, yaitu berjudul The Grey Sides. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dunia ini banyak sisi-sisi gelap yang tidak berani diungkapkan. Banyak sekali sisi-sisi abu-abu yang tidak pernah ditampilkan ke publik. Banyak orang tidak bisa speak up, banyak orang tidak berani, dan kaum milenial atau kaum generasi muda lebih baik bungkam, berita ditelan oleh bumi. Tetapi sebetulnya kalau sisi ini kita tampilkan, Anda pasti dapat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang mana Anda bisa mempunyai sebuah pengetahuan yang lebih. Dan di sisi kali ini, saya akan menampilkan kisah seorang penipu ulung yang bernama Hush Puppy, yaitu ketika flexing terlalu berlebihan. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang penipu asal Nigeria. Dia menggunakan strategi flexing bernama Ramon Abbas. Beliau juga dikenal dengan di Instagramnya bernama Hush Puppy. Diketahui secara luas sebagai multi-billionaire raja real estate Nigeria dan influencer besar dengan follower mencapai 2,7 juta follower. Dari foto yang ia sedang pakai dan private jet menyelimuti kakinya dengan selimut Louis Vuitton dan penthouse-nya yang sangat mahal di Dubai. Hush Puppy tidak terlahir dari keluarga kaya. Ia membangun dirinya sebagai pebisnis besar dan sebagai seorang influencer terbesar di Nigeria. Dari sebuah cerita klasik dari para orang-orang kaya, ia ingin orang mengaguminya dan ia beranggapan bahwa usahanya itu sebagai cerita yang dapat ia jual. Namun ada satu masalah, yaitu semua yang diceritakan dari Hush Puppy adalah kebohongan. Inilah sisi abu-abu, grey sides. Sebuah kebohongan yang mengakibatkan terampasnya semua harta benda miliknya. Dari sebuah kebohongan yang menendangnya kembali ke asalnya sebagai manusia miskin dari Nigeria. Hush Puppy lahir dari Lagos, Nigeria. Satu kali dari postingan Instagram membantu FBI menangkap penipu online terbesar ini. Ketika kamu melihat Hush Puppy, kamu tidak akan pernah menyangka bahwa ia terlahir sangat miskin. Dia selalu tampil sangat berkilau. Ia terlahir dari seorang yang sangat miskin. Ayahnya bekerja sebagai supir taksi di Lagos, Nigeria. Ibunya sebagai pedagang kaki lima yang menjual roti di pinggir jalan. Ketika Raymond dewasa, ia memulai karirnya sebagai pencuci mobil untuk mencari biaya tambahan dalam hidupnya. Namun di waktu yang sama, Raymond mencapai umur 20-an. Nigeria sedang di tengah kelimpahan aktivitas ekspor internasional. Disitulah mulainya muncul penipu online. Semua ini bermula dari sebuah warnet kecil di kota Lagos. Bocah-bocah ini mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara menipu di dunia online. Penipu sebesar $1.000 ini adalah skor yang mantap pada saat itu. Karena kehilangan $1.000 bukanlah hal yang besar bagi sebuah perusahaan besar. Disitulah kesempatan para penipu ini untuk menipu. Seorang penipu online handal dikenal dengan nama Yahoo. Dan Ramon Abbas adalah salah satu Yahoo tersebut. Raymond berkata bahwa semua orang kekayaannya dihasilkan dari sebuah kerja cerdik dan investasi yang tepat. Dan ia mengatakan investasi yang tepat tersebut adalah investasi real estate. Sebuah alasan yang cukup meyakinkan dan membuat orang menjadi malas untuk bertanya lebih lanjut. Namun aslinya, cerita dari Ramon Abbas ini lebih berwarna daripada hanya sekedar investasi real estate yang ia katakan. Setelah menghabiskan bertahun-tahun untuk memantapkan skill penipuannya, Raymond berpikir Nigeria terlalu kecil untuk memenuhi impiannya. Maka akhirnya ia berpindah ke Kuala Lumpur, Malaysia, jiran tetangga. Banyak orang mengira Raymond pergi ke Malaysia untuk belajar, namun kenyataannya ia mencari mangsa yang lebih besar. Disitulah akun Instagramnya dimulai. Awalnya akun Instagramnya terlihat biasa saja, namun lambat laun Hush Puppy mendapatkan ribuan follower. Raymond pada akhirnya membeli banyak kemewahan yang pada akhirnya ia sodorkan pada akun Instagramnya. Ia ingin semua orang tahu apa hasil kinerja yang telah ia lalui selama ini. Namun Raymond tidak sadar bahwa akun Instagramlah yang membawa FBI pada dirinya beberapa tahun ke depan. The Billionaire Gucci Master, itulah panggilan yang ia ciptakan sendiri kepada followernya. Tidak seperti influencer lainnya, ia tidak menyewa semua kemewahan tersebut, namun benar-benar memilikinya. Rumahnya yang berada di Dubai bernama Palazzo Versace,
memiliki biaya sewa ratusan miliar per tahunnya. Jam berlapis diamond yang digunakannya juga bukanlah barang sewaan, melainkan miliknya sendiri loh. Ya, jadi teringat kayaknya ada scammer dari Indonesia yang kayaknya nyewa gitu ya dan pinjem ya. Orang terlihat Hushpuppi sebagai objek contoh di mana ketika kita bekerja keras maka hidup kita seperti Hushpuppi. Cerita membangun kekayaan dari nol seperti Hushpuppi ini membuat semua orang percaya pada dirinya. Hushpuppi menganggap ceritanya akan dikenang selama-lamanya. Bagi orang-orang, Hushpuppi adalah orang-orang yang memamerkan hartanya di Instagram. Namun Hushpuppi suka terhadap perhatian orang-orang, bahkan menyebut para followernya sebagai sebutan petani. Namun ada satu grup yang tidak ia sukai, melihat dirinya dengan pemewahan, yaitu FBI. Selama bertahun-tahun, FBI selalu mencari orang-orang penipu online yang mencuri jutaan dolar dari pebisnis atau dari sebuah perusahaan. Investigasi mereka mengarahkan mereka kepada teman-teman Hushpuppi. Pada akhirnya tahun 2019, 2 teman dari Hushpuppi ditangkap atas penipuan dan pencucian uang. Hal ini yang membuat orang-orang bertanya dari mana Hushpuppi mendapatkan uangnya. Di Nigeria, orang-orang yang mengenal Hushpuppi atau Raymond Abbas mulai memposting online bagaimana seorang pencuci mobil berubah menjadi orang yang memiliki mobil yang begitu mahal dan mulai berpikir ada sesuatu yang salah. Pada akhirnya terkuak tidak adanya data pembelian real estate manapun yang tersangkut paut dengan Raymond Abbas. Oktober 11, 2019, sebuah postingan dari Hushpuppi memberikan semua jawaban yang FBI butuhkan. Pada ulang tahun Hushpuppi yang ke-37 tahun, Hushpuppi mengabadikan momennya Instagramnya di pesta Burberry Dubai VIP Lounge, facial di Dior Paris, dan sebagainya. Namun dia tidak mengetahui bahwa pergerakannya telah dimata-matai FBI. Dan postingan inilah yang mengantarkan berbagai macam informasi pada FBI saat itu. Dan bodohnya email, nomor handphone Hushpuppi terkoneksi pada akun Instagramnya. Dari sinilah FBI bisa mengetahui di mana letak lokasi Hushpuppi, identitas aslinya, dan bagaimana cara Hushpuppi melancarkan kegiatan penipuannya secara langsung. Dan ketika teman Hushpuppi menjadi objek investigasi, itu mengantarkan sebuah jawaban kepada FBI bahwa tidak mungkin tidak ada keterikatan kasus penipuan ini pada Hushpuppi. Minggu 7 Juni 2020, semua bagian pasal telah terkumpul dan surat perintah penangkapan Hushpuppi telah diedarkan. Hushpuppi bersama teman-temannya ditangkap pada Senin jam 1 pagi di Palazzo Versace Dubai. Hushpuppi dan teman-temannya digerebek dan mengambil barang bukti 47 handphone, 21 laptop, mobil bernilai 7 juta dolar, dan 40 juta dolar cash disita. 40 juta dolar sekitar 600 miliar disita. Gila ya. Hushpuppi diekstradisi ke Amerika di mana ia mengaku bersalah karena menjadi anggota sindikat yang telah menipu perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa hampir $500 milion. Ngeri. Sebuah grup yang mampu merampas 450 juta dolar. Dan bagaimana cara FBI mengetahui hal tersebut? Ternyata hal tersebut lebih simpel dari apa yang Anda pikirkan. Penipuan Hushpuppi ini bernama back scam, atau bisa disebut business email compromise scheme. Apa sih maksudnya? Tim Hushpuppi mengirim email phishing ke staff. Email phishing itu berarti seperti Anda setiap hari terima email, saya barusan menjadi seorang tentara dan kemudian meninggal, kami dapat warisan 3 juta dolar, tapi kami tidak bisa mengkonversikan dana tersebut, kami harus membutuhkan nama orang Indonesia, bla 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 dan sebagainya. Dan email seperti inilah yang disebut dengan email phishing, dan akhirnya perusahaan, dan itu seringkali masuk ke scam Anda. Dan Hushpuppi memanggil info tersebut untuk mengakses email dari perusahaan tersebut. Setelah mereka melakukan ini, mereka mulai monitoring seluruh email perusahaan dan mencari tentang kiriman invoice. Semisal sebuah perusahaan meminta biaya 1 juta dolar untuk membiayai kembali pinjaman properti. Setelah perusahaan mengirim invoice tersebut, tim Hushpuppi segera membuat duplikat invoice yang mirip seperti invoice aslinya. Dan informasi yang mereka ganti hanyalah informasi rekening bank. Dari tim Hushpuppi membuat email yang hampir mirip dengan perusahaan asli tersebut. Dan dari email tersebut mereka mengirimkan email ke perusahaan itu kembali untuk mengirimkan invoice baru dengan rekening baru, yang mana rekening itu dihandle langsung oleh Hushpuppi sendiri. Lalu setelah pengiriman uang tersebut berhasil, Hushpuppi segera menghapus emailnya dan seluruh jejak bukti lenyap seketika. Dan uang yang telah mereka dapatkan dicuci dengan berbagai macam pembelian barang mewah, sebagian dibagi kepada tim, sebagian besar dibagikan oleh Hushpuppi itu sendiri.
Hush Puppy hanya menyediakan rekening bank dalam jumlah banyak. Ia dan timnya berhasil menipu $500 billion dan semua kesempatan yang ada. Ngeri ya? Seperti Children's Hospital di Qatar, firma hukum Amerika, individu yang jatuh ke dalam pengerangkap mereka. Dan ini nggak main-main loh, perusahaan-perusahaan besar semua yang dia tipu dengan cara email phishing ini. Dan dari banyaknya kasus, banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan ini kepada dunia. Hanya kepada perusahaan sebesar itulah telah tertipu pada sekelompok grup secara online. Bahkan tim Hush Puppy dan Hush Puppy sendiri hampir menipu sebuah klub bola Inggris sebesar $300 juta, tapi untungnya tidak jadi. Namun selama bertahun-tahun FBI bertanggung jawab pada salah satu penipu online tersukses dalam sejarah. FBI menangkap 2 teman Hush Puppy. FBI menemukan pesan yang didapatkan dari Snapchat yang menelpon Hush Puppy dan menanyakan detail rekening bank yang mereka gunakan untuk penipuan baru. Kepercayaan dari Hush Puppy menghidupkan diri mereka sebagai seorang milioner dan mengkoneksikan seluruh email dan nomor teleponnya secara online adalah blunder terbesar yang akhirnya menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri. Dan perayaan ulang tahunnya adalah jawaban besar bagi FBI untuk menangkap dirinya dan memenjarakan dirinya dalam waktu yang sangat lama. Jadi pelajaran yang bisa kalian ambil adalah jika kalian tidak bekerja dengan cara yang benar, maka cukup bergayalah di depan teman-teman terdekat saja. Ini ya, jangan terlalu dianggap serius. Semoga kisah inspiratif ini bermanfaat untuk Anda saja. So guys, flexing boleh, tapi pasti harus ada imbal baliknya. Kalau flexing terlalu berlebihan, inilah jadinya. Sehingga mata-mata sekelas FBI pun bisa menangkap kalian. Bagaimana dengan DC The Grey Sides? Semoga bermanfaat. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.